lain merasa dirinya paling super untuk menafsirkan agama. Ya. Pada sisi lain ada orang yang membuat Pancasila sebagai agama dan kemudian dibenturkan dengan yang lain dan dipakai sebagai palu gada untuk menyingkirkan orang lain. Ya. Nah terakhir Romo ya, ini tesis saya. Keseiringan, kebersamaan Pancasila dengan agama ini tidak akan bisa terjadi ya tanpa iklim demokrasi. Jadi prasyaratnya itu demokrasi ya. Dan sekarang membentur-benturkan itu sudah cukup berat, kondisi indeks demokrasi kita turun, dan kemudian negara juga saya lihat di sosial media kami menyedot jutaan percakapan di sosial media, Romo ya. Saya lihat negara itu memelihara buzzer ya. Dan buzzernya juga ada dalam instansi-instansi pemerintah ya. Dan pola perkataannya itu berperilaku seperti tim sukses ya. Jadi untuk apa negara punya buzzer? Dia punya pegawai 5 juta ya. Punya polisi ya, punya tentara ya, punya bupati, punya macam-macam, punya anggaran 3.000 triliun. Untuk apa memelihara buzzer-buzzer ya? Dan itu studi kita, anak-anak milenial menyedot itu luar biasa. Buzzer itu sukses berhasil kemarin ketika menjungkirkan KPK ya. Dan itu ada studinya terang benderang di mana itu buzzer-buzzer hidup ya. Dan ini hama demokrasi. Jadi agama dan Pancasila itu akan hidup bagus ya, tidak berbentur dalam situasi yang demokrasi. Tapi demokrasinya sekarang kita ragukan dan punya masalah ya. Persis seperti tulisan Romo. Demikian ya pengantar dari saya. Ahlinya adalah yang senior Romo Mahnis dan yang junior ini junior saya Dr. Subhi Ibrahim ya. Dan ada Ibu Ika nih peneliti sosial media ya, Dr. Ika Idris yang nanti akan saya tugaskan rajin ya menelisik sosial media ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Baik para hadirin sekalian, biar tidak berpanjang kata, marilah kita langsung masuk pada sesi diskusi kita. Kami mohon yang pertama nanti Romo Mahdi Susino untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini. Namun sebelum Romo menyampaikan paparannya, izinkan saya untuk sedikit membacakan biodata beliau, meskipun banyak teman-teman di ruang diskusi kita ini sudah mengenal beliau. Jadi Romo ini adalah rohaniawan yang lahir pada tahun 1936 di Jerman. Sejak 1961 beliau di Indonesia. Dan sejak 1977 beliau sebagai warga negara Indonesia. Belajar filsafat, teologi, dan teori di Pulau Yogyakarta dan Munchen. Doktorat dalam filsafat pada tahun 1973 beliau dapat dari Universitas Munchen. Sejak 1969 beliau menjadi dosen tetap dan sekarang guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya di Jakarta. Baik Romo, kami persilakan waktu dan tempat. Silakan Romo. Saya mau tanya kira-kira berapa lama saya diharapkan bicara? Mungkin sekitar 15 menit Romo, jika kurang baik. Nanti bisa kita tambah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, saya mau mengatakan kata pengantar dari Prof. Didik Rapini itu mengungkapkan sebetulnya hal-hal yang saya rasakan juga. Yang padahal saya berpendapat seperti mungkin kita semua bahwa Pancasila betul-betul penting. Jadi Pancasila itu jangan menjadi alat penguasa untuk memantapkan kedudukannya, untuk membenarkan macam-macam kebijakan politik dan sebagainya. Pancasila jauh lebih penting. Dan betul Pancasila misalnya waktu di Orde Baru
begitu disalahgunakan sehingga sesudahnya Pancasila tenggelam. Jadi seakan-akan hilang. Dan baru dengan munculnya radikalisme agama, Pancasila diangkat kembali. Saya di sini saya berpendapat bahwa Pancasila justru cara yang amat sukses untuk menyatukan keterikatan hati pada kebangsaan dan pada agama. Di mana agama tentu di Indonesia yang menentukan adalah agama yang 87% bangsa mengikutinya. Jadi Islam itu kuncinya, tapi berlaku bagi agama-agama lain tentu saja. Kalau kita membandingkan Indonesia dengan Myanmar. Myanmar merdeka sekitar tahun 1946, sampai sekarang terus-menerus dalam keadaan perang. Tentu yang paling mencolok adalah Rohingya. Bukan hanya Rohingya dimusuhi, Islam juga dimusuhi yang non-Rohingya di Myanmar. Puluhan tahun sampai hari ini masih keadaan perang dengan suku-suku Karen, Chin, dan sebagainya di perbatasan Myanmar dengan Thailand dan Cina yang banyak Kristen, dan tentu sekarang dengan militer mengambil alih, itu amat mengerikan. Indonesia dengan Pancasila berhasil mengatasinya. Kita punya banyak masalah juga di dalam 76 tahun kemerdekaan, tapi Pancasila membenarkan diri. Nah, yang saya lihat Kampung Karno dulu mengangkat Pancasila untuk persis mengatasi pertanyaan atau menjawab pertanyaan, apa Indonesia menjadi negara agama atau menjadi negara sekuler kebangsaan? Jawabannya dua-duanya tidak, Pancasila. Pancasila itu menjadi 5 prinsip seperti dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dimiliki oleh seluruh orang Indonesia bersama. Bagi saya juga amat kunci kenyataan bahwa pada saat itu terakhir kali dalam PPKI yang memutuskan Undang-Undang Dasar 45, para wakil agama mayoritas besar Islam bersedia bahwa negara tidak didasarkan secara khusus pada agama Islam, bahwa Islam tidak perlu diberi kedudukan khusus di dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Pancasila. Itulah dasar persatuan. Akibatnya bahwa dengan menjadi Indonesia, orang Indonesia tidak perlu melepaskan identitas suku, misalnya Jawa atau Bugis atau Madura, tetapi juga tidak sama sekali perlu mengkompromikan identitas agama. Jadi dia Uskup Katolik Indonesia pertama, Monsignor Sukio Pranoto, mengatakannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu juga berlaku bagi semua. Tidak perlu memilih. Dan itu yang manusiawi. Kita manusia itu punya keterikatan sosial pada keluarga, pada kampung, pada negara, dan pada agama. Dan nah, itu saya melihat itu sangat bagus. Tentu kalau ada radikalisme dari segala macam dimensi mengatakan hanya yang kami bawa itu yang benar, itu tidak bisa. Tetapi ternyata di Indonesia
seluruh mainstream agama dan kebangsaan mendukung Pancasila. Nah, yang menjadi sedikit keprihatinan saya waktu saya membaca WA, bukan dari saya, jangan agama menjadi zaman Pancasila menjadi kayak akidah agama. Pancasila itu jangan dibesar-besarkan karena alasan politis menjadi semacam pandangan dunia menyeluruh di mana orang Indonesia melepaskan pandangan lain dan menjadi Pancasilais, karena lalu Pancasila malah menyaingi agama. Saya menulis dalam tulisan saya dan saya mengulangi, manusia juga manusia Indonesia, dia bermoral dan dia beragama bukan karena dia berpancasila, tetapi dia berpancasila karena dia bermoral dan karena dia beragama. Jadi karena kita ini adalah orang yang memang menerima prinsip-prinsip etika di dalam Pancasila. Dan karena kita ini orang beragama, ya Islam, ya juga Protestan, Katolik, Hindu, percaya bahwa mereka harus hidup bersama dengan baik dan positif, dan atas dasar prinsip itu kita bisa menerima Pancasila mengatakan negara yang dibangun atas 5 prinsip itu negara kita semua. Kita tidak kehilangan identitas kita masing-masing dengan mencapai identitas Indonesia. Karena itu saya merasa jadi Pancasila juga jangan dilebih-lebihkan, itu akan kontraproduktif karena kita jangan membawa orang untuk memilih antara agama dan Pancasila, dia justru tidak harus memilih. Itulah barangkali gagasan pokok yang mau saya ajukan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas paparannya. Selanjutnya kami mohon, Pak Subhi sudah masuk kembali belum, Mbak Dea? Pak Subhi? Pak Subhi sedang proses masuk kembali, Pak. Oh, proses masuk kembali. Kalau seandainya Bu Ika, aja nggak apa-apa. Bu Ika dulu boleh ya, Bu Ika? Ya dulu deh. Ya, oke. Boleh. Baik, sebelum ke Bu Ika, saya izin memperkenalkan Bu Ika, jika ada yang belum kenal dengan beliau. Beliau ini adalah dosen pasca Paramadina. Saat ini beliau juga sebagai Direktur Riset di Paramadina Public Policy Institute, sebagai Direktur Riset. Gelar doktor beliau didapat dari School of Media Art and Studies, Ohio University. Beliau juga aktif menulis kolom opini di media massa. Fokus risetnya beliau adalah seputar komunikasi publik pemerintah, media sosial untuk kehumasan, evaluasi program kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan dampak internet terhadap masyarakat. Silakan Bu Ika memaparkan hasil-hasil riset yang kemarin telah dilakukan. Silakan Bu, sambil kita nunggu Pak Subhi. Mas Sahid. Ya. Saya izin share slideshow ya. Ya. Mbak Desi udah dibuka share screen-nya? Saya bisa bantu Ibu. Dengan Mbak Dea, Bapak? Oh, Mbak Iya, Dea. saya bisa bantu. Mbak Ika bisa menampilkan dari situ? Mbak Dea? Bentar, ini masih disable. Oke. Nah, ini coba dibantu oleh Mbak Dea. Saya aja Mbak yang share karena ada beberapa yang saya tambahkan sedikit. Ya, keluar dulu yang ini. Coba Mbak Dea keluar, bisa nggak kira-kira? Oke ya, sebentar. Apakah bisa Ibu? Masih disable, Mbak. Iya ini. Ada Sepertinya perubahan ya, Ibu Barangkali ya? jadikan host dulu barangkali sebentar.
Ini nggak bisa menambahkan co-host ya, Mbak Dea ya? Atau Iya, saya Pak. ke Mas Sahid ya, materi saya ya. Boleh, boleh ke saya, boleh. Boleh ke saya. Baik. Ya, bersabar ya. Kalau Romo tidak terlalu panjang, diskusinya panjang nanti. Atau nggak apa-apa deh Mbak, itu aja yang dipunya ini kalau Baik, Bu. Silakan aja di baik. silakan di posting ya, ada ya. Oke, baik. Sambil saya kirim juga ke Mas Sahid. Oke. Kalau sudah terlihat, Sudah. Sudah terlihat. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Salam kenal Romo Magnis. Saya sebenarnya penggemar juga karena saya suka baca tulisan Romo begitu ya. Dan memang tadi pengantar dari Prof. Didi dan Romo akhirnya membantu saya gitu ya, karena saya pas lihat percakapan ini apa ya maknanya begitu kira-kira, dan pas dengar sambutan Prof. Didi dan Romo Magnis saya akhirnya ketemu luar biasa ini kalau ketemu orang-orang pintar ya, jadi ikutan pintar juga kita. Baik, kemarin saya dapat diskusi ya dengan Pak Subi dan Prof. Didi mengenai Pancasila. Lalu terus kita lanjut diskusi, apa kira-kira yang kita bisa lihat. Terus kita tentukan waktunya, kapan isu ini naik gitu ya. Terus kita lihat kayaknya naik lagi sejak ada tes, sejak ada isu TWK KPK itu. Nah, lalu saya analisis. Nah, kemarin sebenarnya masih di Facebook group, lalu saya tambahkan di Instagram post. Sebenarnya cuma temuannya kurang lebih tidak jauh berbeda, gitu ya. Jadi utamanya yang ingin saya lihat sebenarnya apa yang diperbincangkan dan siapa yang membincangkan isu ini. Kalau kita lihat di media sosial. Lalu selanjutnya barangkali Mbak, kenapa kita pilih Facebook? Biasanya kalau kita lihat analisis media sosial itu memang banyaknya di Twitter, karena Twitter ini salah satu fungsinya sebenarnya sekarang adalah tempat membangun agenda gitu ya. Jadi agenda building antar berbagai kepentingan itu sebenarnya di Twitter, walaupun penggunanya kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan Facebook dan Instagram. Terus saya sama Pak Subi, kita lihat gimana kalau misalnya komunitas-komunitas yang lebih banyak penggunanya dibandingkan Twitter. Terus kita lihat, ini teman-teman kira-kira bisa lihat nanti metodenya. Jadi kita pakai tools namanya CrowdTangle dari Facebook. Lalu kita ambil kata Pancasila dan terkumpul sejak tanggal 5 Mei sampai 13 Juni itu ada sekitar 57.000 percakapan dari Facebook group. Jadi yang kita ambil adalah Facebook group, bukan Facebook page. Kalau page itu biasanya dipunyai sama branding, brand gitu ya, dipunyai sama government agency. Tapi kalau ini Facebook group, siapapun anggota grup dia bisa ikut post ke situ. Jadi kita ambil lebih banyak percakapan-percakapan pengguna, begitu kira-kira. Lalu kita lihat ada 2,3 juta interaksi dan kita ambil 10.000 sebagai sampel untuk membahas atau menganalisis percakapan ini. Selanjutnya Mbak Dea. Nah, kalau teman-teman Bapak dan Ibu sekilas lihat gitu ya, ternyata slide selanjutnya Mbak, maaf. Lanjut. Oke, jadi di sini sebenarnya cluster itu ya, cluster itu sebenarnya komunitas-komunitas yang terbentuk itu ada 9.200-an dari 10.000 percakapan. Jadi ini percakapan tentang Pancasila itu
beragam sekali komunitas yang membincangkannya gitu ya. Jadi beragam sekali, walaupun kita lihat di tengah-tengah sebenarnya ada klaster-klaster besar. Nah, klaster besarnya di situ memang kalau kita lihat dominan oleh kelompok-kelompok yang pro pemerintah. Walaupun ada juga akhirnya media massa Islam seperti misalnya Cordova News gitu ya. Tapi ada juga yang besar misalnya kayak Sintesa News dan kelompok-kelompok pendukung pemerintah, misalnya kayak Ninoy Karundeng atau Denny Siregar gitu ya. Lalu selanjutnya kita potret lagi, next selanjutnya Mbak. Next. Oke, lalu di slide selanjutnya kita lihat siapa sih gitu ya klaster percakapan terbesar. Jadi klaster percakapan terbesar, nah itu di paling atas saya kasih gambaran besar klaster percakapannya. Lalu kita ambil gitu ya yang paling besar. Nah memang ternyata klaster percakapan terbesar ini adalah pendukung pemerintah. Ya, di mana influencer utamanya adalah Sintesa News. Saya tadi coba lihat karena saya kurang familiar dengan Sintesa News ini. Saya lihat berita-beritanya memang beragam gitu, tapi salah satu pendirinya memang ada kelompok-kelompok yang dulu misalnya relawan pemerintah gitu ya. Dan ada pun yang paling aktif, nah akhirnya saya analisis, saya lihat siapa sih akun yang paling aktif. Yang paling aktif memang Pemuda Pancasila se-Indonesia. Selanjutnya Mbak. Lalu dari sini saya analisis juga kalau gitu siapa dong opinion leader-nya gitu ya. Opinion leader ini kita lihat dari PageRank gitu ya. Jadi kira-kira ukuran kepentingan atau seberapa penting akun tersebut dalam percakapan mengenai Pancasila. Nah, di sini sebenarnya walaupun didominasi oleh memang kelompok-kelompok pendukung pemerintah, tapi ada juga yang beda gitu ya. Jadi di sini ada Ninoy Karundeng, Sintesa News yang tadi ada Denny Siregar. Nah, Cordova Media ini yang media Islam saya bilang tadi. Lalu ada Ahmad Denda Dermawan, ada Patar PKN, ini ada ormas gitu ya. Lalu ada YouTube Jas Hijau. Jas Hijau ini jangan lupakan Jasa Ulama kira-kira. Lalu Jesis Blok dan ADMS ini masih kelompok pro pemerintah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari percakapan ini ya memang itulah gitu ya. Walaupun ada kelompok-kelompok yang misalnya memang diskusinya berbeda, tapi tidak sedominan kelompok-kelompok yang misalnya pendukung pemerintah. Selanjutnya Mbak. Nah tema besarnya apa? Saya mudah-mudahan di sini kalau bisa mungkin cepat aja, jadi nanti banyak didiskusi. Tema besar memang tadi seperti apa yang disampaikan Romo dan Prof. Didi gitu ya, bahwa jangan sampai gitu ya Pancasila ini dibesar-besarkan dan malah menandingi agama. Karena kalau saya lihat memang isu-isu besarnya adalah isu-isu yang saya bilangnya ignorance untuk some population gitu ya. Pertama misalnya gini, di sini ada statement ketika Hendro Priyono bilang bahwa kita ada masalah, ini bukan negara khilafah, jangan pro kontra isu Israel dan Palestina. Gitu. Padahal isu Israel dan Palestina ini sebenarnya bukan Indonesia aja yang menjadi concern gitu ya. Jadi ada itu, lalu ada misalnya semacam sentimen negatif bagi kelompok-kelompok yang tidak mau ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, lalu ada juga tema dukungan politik praktis. Ya, jadi ada Denny Siregar nih, ada dukungan politik praktis terhadap politisi tertentu. Lalu ada yang Cordova tadi, yang media Islam, ini dia mengangkat tentang tes wawasan kebangsaan KPK ya. Jadi yang masalah masa disuruh pilih Al-Quran atau Pancasila. Jadi itu. Lalu ada juga isu mengenai sentimen terhadap negara lain, China gitu ya. Jadi kenapa kita disuruh mempopulerkan Pancasila tapi lewat platform yang dibikin sama China begitu. Lalu selanjutnya, oke, nah ini masih gitu ya.
Tapi kalau kita langsung ke slide yang gambar words aja, Mbak. Nah, itu saya salah satu metode dalam social media analytics itu adalah text analysis ya. Jadi textual analysis kita kumpulkan semua post 10.000 post itu tentang Pancasila, lalu kita hitung kata apa yang paling banyak muncul ya. Jadi frekuensi kemunculan kata. Ternyata kalau kita lihat di sini memang masih topik-topik tentang selebrasi Hari Pancasila. Mungkin karena ada 1 Juni itu ya, masuk dalam timeline pengambilan data. Jadi selamat Hari Pancasila, negara gitu ya. Justru kemarin karena diskusi dengan Prof. Didi dan Pak Subi, ada nggak topik misalnya agama, Islam, atau khilafah? Saya coba lihat ada gitu, tapi memang kecil gitu frekuensinya atau diskusinya itu tidak sebesar topik mengenai selebrasi tentang Pancasila gitu ya. Nah, selanjutnya Mbak. Lalu selanjutnya saya coba masih dari teks tadi, apakah kata apa yang muncul atau paling sering muncul bersamaan dengan kata Pancasila gitu ya. Nah, biasanya ini kalau kita tulis post gitu ya, karena kita mau emphasize atau menekankan pada sebuah ide tertentu, opini tertentu, biasanya kita tulis barengan gitu ya katanya. Nah, ternyata memang topiknya juga selebrasi tentang Pancasila gitu ya. Jadi tidak terlihat isu dominan yang lainnya gitu. Nah, tapi karena memang kita tujuan awalnya mau lihat gimana sih diskusi tentang agama, radikalisme, terorisme gitu ya. Jadi saya coba masukkan bagaimana sih kaitannya dengan Pancasila. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jaraknya jauh dia sebenarnya. Nah, kalau dalam analisis teks gitu ya, jaraknya jauh tuh berarti sebenarnya menunjukkan kejarangan dipakainya dibandingkan kata-kata yang dekat dengan Pancasila kayak selamat, hari lahir gitu ya. Lalu jumlahnya, lalu ukurannya pun kecil gitu, menunjukkan sebenarnya bahwa dia nggak banyak dipakai gitu ya. Jadi radikalisme, terorisme ini memang disebut, tapi mungkin diskusinya tidak sebesar diskusi yang lain gitu. Nah, selanjutnya. Lalu saya coba melihat gitu ya postingan-postingan, saya coba pakai metode yang lain, misalnya top interaction. Top interaction ini total interaksi gitu ya. Walaupun dari sini sebenarnya mungkin termasuk juga postingan yang di boost atau diiklankan, itu topiknya masih tentang topik-topik selebrasi atau mungkin topik dukungan terhadap Pancasila gitu ya. Sebenarnya masih sama dan juga ke bawah lagi Mbak. Selanjutnya, dan juga sebenarnya tentang, nah ini anak-anak muda memaknai Pancasila. Saya tertarik nih awalnya gitu ya, gimana sih ketika anak-anak muda ini ngepost tentang Pancasila gitu ya, ternyata memang berat di visualnya ya. Jadi kata-katanya itu nggak panjang, berat di visualnya. Lalu saya coba cari lagi gitu ya selanjutnya Mbak, masih tentang jadi tema selebrasi Pancasila ini berulang gitu ya. Ya walaupun ada juga misalnya di sini sentimen misalnya FPI Ormas anti Pancasila. Nah, ini saya ambil post dengan komentar terbanyak. Artinya mana sih post di mana orang sangat engage gitu ya, orang sangat engage dalam bentuk komentar itu ternyata nomor 1 adalah tentang FPI anti Pancasila. Lalu ada postingan tentang ini mengenai isu-isu perilaku gitu ya. Tapi di sini sebenarnya lebih postingan ngepop lah gitu kalau kita bilang. Lalu terakhir masih ada mengenai khilafah dan Pancasila gitu ya. Lalu terus ini kalau kita lihat masih terus postingannya sebenarnya masih tentang selebrasi gitu. Lagi ke bawah Mbak. Nah,
Lalu karena seperti ini, saya coba sebenarnya teman-teman, Bapak dan Ibu, lalu gimana sih kalau Instagram? Nah, berdasarkan riset PPPI, kemarin kita bikin survei nasional media habit selama pandemi yang penggunanya naik 2 kali lipat, itu adalah Instagram dan YouTube. Ya, TikTok juga, Instagram, YouTube, dan TikTok itu naik 2 kali lipat. Lalu saya coba di Instagram. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang butuh bahannya bisa minta ke panitia karena saya belum bisa share. Cuma pas kita lihat di sana di Instagram itu postingannya jauh lebih banyak. Jadi jauh lebih sedikit, sorry. Terdapat 13.000 postingan, tapi interaksinya jauh lebih besar. Jadi interaksi atau diskusi-diskusi tentang Pancasila ini sebenarnya jauh lebih banyak di Instagram dibandingkan di Facebook. Sekitar 6 kali jauh lebih banyak. Artinya sebenarnya kalau kita mau berbicara dengan tentang Pancasila, ini mungkin kita bisa mulai beralih ke media seperti Instagram ini karena penggunanya itu jauh lebih engage. Postingannya tentang apa? Nomor 1, total interaksi tertinggi itu nomor 1 dan nomor 2 itu adalah postingan Pak Jokowi berkaitan dengan peringatan Hari Pancasila. Jadi selebrasi. Lalu sisanya juga selebrasi dari influencer-influencer media sosial seperti misalnya Atta Halilintar, Cinta Laura gitu ya. Itu. Dan waktu kita hitung words-nya juga tetap sama seperti itu. Lalu kesimpulannya, kenapa Promo? Tidak. Beliau bicara dengan yang lain. Oke. Silakan. Nah, lalu kesimpulannya apa? Ini saya mudah-mudahan bisa cepat. Jadi pertama saya lihat ini dominan sekali memang tema utamanya adalah selebrasi tentang Hari Pancasila karena mungkin 1 Juni itu. Cuma saya belum melihat ada diskusi-diskusi yang jauh lebih bisa membumikan Pancasila ini selain misalnya lagi foto Selamat Hari Pancasila gitu ya atau pakai baju adat gitu seperti itu. Lalu sentimen yang berkaitan dengan anti Pancasila sebenarnya dia tidak dominan dibandingkan dengan sentimen yang berbeda gitu ya. Tapi utamanya adalah tentang tes TWK KPK dan tentang FPI. Lalu percakapan yang dominan ini umumnya dari kelompok yang pro pemerintah, yang sentimennya sebenarnya tidak menunjukkan toleransi terhadap keberagaman opini dan identitas kalau menurut saya. Nah, di sini tadi pas Romo sampaikan gitu ya, jangan sampai Pancasila ini jadi dibesar-besarkan karena alasan politis. Lalu saya ketemu ini kok kayaknya ada monolog ya kalau saya lihat. Jadi ada monolog dari kelompok-kelompok pro pemerintah yang seakan-akan ini mengabaikan diskusi lain tentang Pancasila gitu ya. Jadi diskusi tentang Pancasila ini banyak sekali. Jadi just because we have different opinion doesn't mean we can ignore other opinions gitu kira-kira. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan yang terakhir ini karena saya dari media massa gitu ya, saya ada satu, kalau riset tuh namanya unexpected findings. Jadi saya ketemu satu unexpected findings waktu saya lihat ke data, itu ada satu media massa lokal di Jawa Barat, dia aktif banget. Jadi kalau di analisis jaringan tuh dia out degree-nya paling tinggi, dia paling aktif ngepost. Terus saya lihat agenda settingnya gitu ya, ini sebenarnya postingannya apa sih gitu, kok acak gitu ya, di satu sisi dia keras terhadap pemerintah, di sisi lain dia keras juga terhadap yang anti pemerintah gitu, jadi acak banget. Terus saya kontak jurnalisnya gitu ya, ini gimana sih, gini kok bisa, terus dia bilang, wah kita itu kalau jangan dianggap itu ada agenda settingnya, dia bilang ini kita yang penting SEO, Search Engine Optimization. Lalu saya terpikir gini ya, jadi semua demi SEO yang nulis itu bukan jurnalis ya, namanya content creator, dan guard-nya tuh lebih loose. Jadi apapun yang trending itu dibikin gitu loh, dan abis itu dilempar ke Facebook. Jadi saya dari sini pengen menyampaikan barangkali kalau ada teman-teman dari media massa, please
penting bagi media Anda ataupun bagi Anda sebagai individu, sebagai jurnalis untuk memiliki agenda setting saat memberitakan tentang Pancasila atau tentang kebangsaan, tentang ideologi gitu ya. Karena jangan sampai karena SEO Anda tulis gitu ya, dilempar ke media sosial, orang yang baca itu berantem gitu loh. Jadi konsekuensi dari yang kita tulis karena cuma mengandalkan SEO itu jauh lebih besar dampaknya karena orang nanti di bawah berantem dengan menjadikan artikel Anda sebagai rujukan gitu ya. Jadi itu barangkali Mas Syahid dari saya, semoga Baik. dapat memperkaya atau mungkin menambahkan diskusi terkait Pancasila ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Bu Ika. Saya mohon maaf nih, kamera ada sedikit masalah, tapi suara insya Allah bisa terdengar. Menarik sekali temuan dari Mbak Ika dan tim tadi ya, terkait dengan Pancasila baik di Facebook maupun di Instagram. Memang kalau melihat, kita sambil menunggu Pak Subhi di-admit oleh teman-teman host ya, Mbak Dea tolong bantu Pak Subhi di-admit ya. Jadi memang dari paparannya Bu Ika tadi, yang paling dominan adalah akun-akun dari yang pro pemerintah gitu. Nah, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa itu mewakili kepentingan pemerintah sebagai corong pemerintah di media massa dalam tanda petik mereka adalah buzzer-buzzer yang memang diperintahkan untuk mengcounter ataupun membuat berbagai macam statement-statement yang menghantam, bahasa saya menghantam orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang sudah masuk ke dalam room Zoom kita, yaitu Pak Dr. Subhi. Sebelum menyampaikan paparannya, saya coba sedikit menyampaikan tentang beliau. Beliau ini lahir di Serang ya, 1 Januari 1978. Jadi kalau milad, beliau ini diperingati oleh hampir seluruh orang di dunia memperingati hari miladnya Pak Subhi 1 Januari bertepatan dengan tahun baru ya. Beliau ini menamatkan sarjana di Islamic Study di IAIN, UIN Syarif Hidayatullah, kemudian menghatamkan program magister tahun 2004 dan doktor pada tahun 2020 bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara Jakarta dalam kefilsafatan mengembangkan filsafat perennial. Nah, sejak 2008 beliau ini mengajar filsafat agama dan sufisme di Universitas Paramadina. Selain mengajar, pernah juga menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kenegaraan di Universitas Paramadina. Dan kini sebagai Ketua Program Studi Falsafah dan Agama atau Islam Madani di Universitas Paramadina. Beliau juga sebagai penulis telah menghasilkan puluhan artikel ilmiah dan populer serta menerbitkan 25 buku ragam topik terkhusus filsafat. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang Pak Subhi. Silakan Pak Subhi, waktu dan tempat kami persilakan. 15 menit ya Pak. Baik, apakah suara saya terdengar, Mas Said? Bisa, bagus. Terdengar, bagus. Silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, ini koneksi tadi cukup buruk di Kesultanan Banten ini ya. Jadi kalau mati lampu dia nggak stabil ya. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai stabil. Prof. Didi yang saya hormati, Prof. Frans Magni Suseno, guru saya yang saya cintai, rekan-rekan semua, hadirin yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita berdiskusi bersama tentang Pancasila ini ya. Baik, saya akan langsung saja menyampaikan apa yang telah saya siapkan. Slide saya berikan judul Mencari Format Pancasila sebagai Hikmah Kebangsaan. Oke, next.
Ya, yang hendak saya diskusikan hanya 3 saja, yaitu terkait dengan Muslim dan Pancasila, Islam dalam tanda kutip dalam Pancasila, kemudian Pancasila sebagai hikmah kebangsaan. Ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjawab apakah betul sih Pancasila itu tandingan agama ya. Saya karena background-nya Islamic Studies dan falsafah, saya hanya akan melihat dari perspektif falsafah dan religious studies ya. Tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Mbak Ika seputar perbincangan netizen ya tentang isu-isu ini, dan juga dari Rolf Magnis dengan refleksi filosofisnya. Nah, saya pada kesempatan ini izinkan menggunakan perspektif Islamic Studies dan falsafah ya. Nah, ada 3 hal ini yang ingin saya angkat ya. Next. Tentang Muslim dan Pancasila, kenapa memang tadi Mbak Ika sudah memberikan temuannya ya, bahwa ternyata nggak ramai kok perbincangan tentang Islam dan Pancasila gitu ya, yang mempertentangkan Islam dan Pancasila, trennya juga menurun ya, nggak ada apa namanya perbincangan yang riuh gitu ya seputar itu, karena memang kalau kita lihat, saya merujuk juga pada survei ya, survei dari LSI tahun 2019 itu menunjukkan bahwa 86,5% Muslim Indonesia itu menerima Pancasila dan UUD 45 ya sebagai pilihan terbaik bagi kehidupan bangsa ini. Hanya 4% ya. Tapi memang ada nih bagian kecil 4% yang mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 45 itu tidak cocok dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ini bisa dimengerti karena sebagian banyak Muslim Indonesia itu memang merujuk pada 2 ormas ya, ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Biasanya disebut Muhammad NU ya. Jadi menurut Muhammad NU bagaimana? Nah, Islam Indonesia itu wajahnya seperti itulah begitu ya. Jadi menurut Muhammadiyah, NKRI itu sudah final, termasuk Pancasila dalamnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus dan kesaksian. Dan ini juga sama persis dengan sikap NU ya, yang mengatakan bahwa NKRI dan Pancasila di dalamnya itu adalah sebagai muahadah watoniyah, yaitu kesepakatan kebangsaan. Dan sikap ini bukan sikap basa-basi, bukan sikap pragmatis yang ingin mengejar posisi tertentu dalam politik begitu ya, tapi karena memang juga ada didasarkan pada wahyu ya, bahkan ya. Muhammadiyah misalnya menggunakan Quran surat As-Saba ayat 15 untuk sebagai legal standing ya, legal standing keislamannya ya dalam menentukan sikap terhadap NKRI dan Pancasila. Dan begitu juga NU ya dengan surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Lalu kemudian bahkan Muhammad NU ini ya itu menciptakan tafsir-tafsir kreatif ya seputar jihad misalnya dan seterusnya yang memang kompatibel dengan dengan Pancasila, dengan NKRI begitu. Selanjutnya kita juga bisa lihat ya dari statement Ketua Muhammadiyah dan juga NU ya, yang jelas ini menunjukkan posisi yang kira-kira bahwa ya sudahlah, Pancasila itu sudah nggak perlu diperdebatkan lah bagi umat Islam gitu ya. Oleh karena itu bagi yang sikap sikap Muhammadiyah dan NU itu merupakan sikap mayoritas Muslim ya, Muslim Indonesia, dan yang sekaligus di dalamnya sebenarnya adalah kritik juga ya, kritik dan perlawanan atas adanya upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tapi memang kita perlu lihat juga ya yang 4% tadi ya. Jadi ternyata 4% itu masih berpikiran bahwa Pancasila itu bertentangan dengan
ini ya, dengan dengan ajaran Islam ya. Nah, apa penyebabnya gitu ya? Penyebabnya jelas kalau dari sisi banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Next, salah satunya adalah cara membaca agama sebagai sebuah wacana, sebuah teks ya. Next. Nah, jadi kegagalan dalam melihat relasi agama dan negara atau Islam dan Pancasila lah begitu ya. Itu salah satunya bisa kita lihat dari sisi ininya, dari sisi cara memaknai agamanya ya. Nah, ini ada pendapat dari Clifford Geertz, Cak Nur, dan juga Saiful Nasr. Yang ketiganya ingin mengatakan bahwa agama itu adalah perlambang, gitu ya. Perlambang sebuah teks yang harus ditafsirkan dengan konteksnya, dan sehingga kita bisa mengerti konteks ya, inti teks pesan yang ingin disampaikan. Nah, next. Dan setiap tafsir keagamaan itu tidak bisa absolutkan karena ada unsur antropologis ya dalam tafsir keagamaan. Oleh karena itu, kalau kita mengutip pandangan Cak Nur, maka diperlukan desakralisasi bahasa agama ya. Jadi menempatkan yang sakral sebagai yang sakral, yang profan sebagai yang profan, begitu ya. Pandangan-pandangan tentang Islam politik misalnya itu pandangan yang profan ya, karena merupakan istihad gitu ya, jadi bukan sesuatu yang sakral. Nah, hal seperti itu penting dalam konteks bingkai besar di mana sikap keberagamaan umat ya, umat bisa lebih terang, lebih tercerahkan ketika memandang relasi antara agama dan negara, antara Pancasila dan Islam. Baik, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam konteks Muslim Muslim Indonesia, Pancasila itu sudah bukan masalah ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata kita bisa menggali ya bahwa ajaran dan nilai Islam itu juga ada dalam tanda kutip dalam Pancasila ya. Next. Ada banyak model cara pemikir Muslim dalam mengungkap ya nilai Islam di dalam Pancasila, misalnya dengan menyebutkan ayat ya yang terkait dengan sila 1, sila 2 dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin melihat kosakatanya. Nah, ini kosakata yang digunakan dalam Pancasila itu menarik ya, karena di dalamnya ada kosakata bahasa Arab gitu ya. Ada misalnya di sila kedua adil, adab, kerakyatan itu berasal dari kata ra'iyah gitu ya. Hikmat di sila keempat itu juga berasal dari hikmah, permusyawaratan itu syura, perwakilan itu wakil. Di sila terakhir ada adil dan rakyat juga ya. Nah, menariknya ini mungkin dalam konteks riset ya, dalam konteks riset belum banyak ya para pegiat filsafat Islam terutama yang menaruh perhatian atas hal ini ya. Padahal kalau saya lihat kosakata tersebut itu memiliki bobot filosofis yang kalau dieksplorasi lebih jauh itu bisa merefleksikan nilai-nilai kebangsaan ya. Jadi Pancasila kalau kemudian diolah, diriset lebih jauh oleh para pegiat filsafat Islam itu bisa menjadi semacam etika kebangsaan atau kenegaraan Islam khas Indonesia. Nah, ini mungkin bisa jadi insight ya untuk riset ke depan mungkin ya. Nah, kembali ke kata hikmah. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengulik ya kata hikmat ini atau hikmah ya yang ada di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Tafsir mainstreamnya itu selalu dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan itu yang lazim ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa cek juga sebenarnya kata hikmah ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi sudut pandang alternatif lah begitu ya, dari sudut pandang filsafat Islam.
Nah ini, kalau ditelusuri kita bisa lihat juga di KBBI ya, kata hikmah itu maknanya kebijakan, kearifan, kesaktian, itu hikmat ya. Hikmah juga berarti sakti, kesaktian, arti atau makna yang dalam ya, dan manfaat ya. Nah, kata hikmat itu berasal juga dari tadi saya sudah sebutkan dari bahasa Arab yang terkait dengan kata hakim dan hukum. Jadi hakim itu harus berdasarkan hukum dan hukum harus berdasarkan hikmah. Oleh karena itu menarik kalau kita mengungkap makna filosofis di balik sila keempat ini. Sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi kepemimpinan hikmah ya. Kalau merujuk ke Hasanah Islam, kita mengenal misalnya kalau dalam sistem politik di Iran itu ada wilayatul faqih ya. Mungkin kalau Pancasila ini bukan wilayatul faqih gitu ya, bukan kepemimpinan para fuqaha gitu ya, para ahli hukum Islam, tetapi wilayatul hikmah. Jadi kepemimpinan yang dituntun dibimbing oleh hikmah gitu ya. Dan kata hikmah ini menarik ya, kata hikmah ini karena di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada 20 kali ya disebutkan kata tersebut, dan yang paling populer itu ada dua lah gitu ya, di Quran surat An-Nisa ayat 113 dan surat Al-Baqarah ayat 269, dan persis dua ayat inilah yang dalam konteks Paramadina ya menjadi dasar pendirian Universitas Paramadina. Kalau rekan-rekan bisa lihat logo ya, ini nanti ada ditampilkan logo Paramadina, itu ada kaf dan ha ya. Itu sebenarnya kaligrafi yang simpel ya. Isinya adalah kaf dan ha. Itu didasarkan pada Al-Qur'an sebenarnya. Kaf itu kitab dan ha itu hikmah gitu ya. Nah, jadi dan itu kemudian diturunkan sangat didetailkan ya dalam konteks dunia akademik di Universitas Paramadina. Dan yang kemudian kita simpelkan bahwa dari visi kitab dan hikmah itu menjadi keislaman, keindonesiaan dan kemodernan, yang itu seperti tadi disebutkan oleh Prof. Didi di Paramadina, keislaman, keindonesiaan dan kemodernan itu merupakan satu tarikan nafas gitu ya. Nah, ini juga saya pikir bisa menjadi semacam eksperimen ya, eksperimen kecil di dalam komunitas Paramadina, dan itu mungkin bisa nanti diterjemahkan dalam konteks lebih luas, dalam konteks bangsa ya, bahwa ada model pemaknaan terhadap Pancasila yang terkait dengan kata hikmah ini, yang dari situ kemudian kita bisa tarik perspektif etisnya, perspektif etika kebangsaannya begitu ya. Nah, kembali ke kata hikmat. Pak Subhi, masih banyak slide-nya? Tinggal 5 menit lagi ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kata hikmah itu kita bisa lacak ke ke dalam tradisi intelektual Islam, itu ada Mullah Sadra juga ya. Jadi kata hikmah itu sebenarnya adalah padanan dari filosofi ya, atau falsafah ya. Yang intinya di situ ada kebijaksanaan, dan di situ dalam kebijaksanaan itu ada yang nazori dan amali ya, ada yang teoritis dan praktis. Oke, saya akan masuk ke yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita melihat Pancasila sebagai tadi itu di dalamnya ada hikmah, maka hikmah itu bisa kemudian ditarik kesimpulannya bahwa Pancasila itu kalau kita melihat tadi dari sila keempat itu kan mencoba untuk merumuskan, mencoba untuk mengintrodusir ya, memperkenalkan model kepemimpinan hikmah gitu ya. Tadi yang saya sebut itu ya. Jadi kepemimpinan hikmah di mana nanti hikmah itu sendiri adalah Pancasila gitu ya. Jadi Pancasila sebagai hikmah kebangsaan. Dan dalam Pancasila yang hikmah sebagai hikmah kebangsaan itu kita bisa lihat bahwa tesis besarnya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara kita berorientasi pada ketuhanan yang diwujudkan
Kok berhenti? Nanti ya, putus ya, Putus lagi sepertinya. putus lagi ya. Ya sambil nunggu. Kebangsaan, maka dia nanti akan menjadi semacam apa ya, dasolen saja ya. Jadi bukan suatu rumusan yang definitif, dia akan menjadi kerangka orientasi moral dan etika ya. Oleh karena itu nanti Pancasila kalau ditempatkan sebagai hikmah kebangsaan, dia akan betul-betul bisa menjadi menjadi kritik ya, kritik keluar dan ke dalamnya, dan juga menuntut praktek ya nanti ya, praktek praktek dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi itu yang ingin saya katakan di akhir. Jadi bahwa bila kita merujuk pada Pancasila, maka Pancasila sesungguhnya bisa ditafsirkan secara kreatif menjadi etos ya, menjadi orientasi moral, menjadi etika yang berfungsi sebagai kritik dan juga menuntut praktek ya, pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Tantangannya memang nanti kalau kita memakai kerangka Pancasila itu tantangannya banyak sekali. Saya sudah menyebutkan di situ juga ada beberapa tantangannya, misalnya radikalisme ya, yang masih masih menjadi tantangan anak bangsa juga, hak-hak beragama dan berkepercayaan yang juga belum terjamin, pelaksanaan hak asasi manusia, terus menguatnya sentimen primordial politik identitas, kemudian juga oligarki politik dan keadilan sosial yang belum merata. Itu menjadi PR kita bersama ketika kita bicara tentang Pancasila. Mungkin itu ya, Mas Said, secara singkat. Baik, terima kasih Pak Subri atas paparannya. Silakan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sementara saya akan membuka 3 penanya. Silakan jika ada para peserta diskusi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Romo atau kepada Bu Ika atau kepada Pak Subhi. Mbak Dia sebagai host, apakah di chat ada yang mengirim pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Silakan teman-teman, Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan. Sedikit mengulas dari yang disampaikan oleh Pak Subhi tadi. Jadi memang ternyata yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu ternyata syarat dengan nilai-nilai keislaman ya Pak Subhi ya, khususnya pada sila keempat tentang hikmah tadi. Jadi sebetulnya juga kalau seandainya ada keinginan dari sebagian masyarakat yang kemudian ingin menghilangkan Pancasila, kemudian menggunakan falsafah yang baru dengan ide negara khilafah, sebetulnya juga harus mengunjungi Pak Subhi dulu untuk ngaji dulu. Ternyata kalau seandainya kita kaji lebih dalam, ternyata memang apa yang terkandung dalam sila-sila itu sebetulnya di Al-Quran, kitab umat Islam sendiri, banyak sekali kemudian menjadi simbol-simbol yang bisa kita sebagai pengejawantahan di hari-hari kita setiap harinya. Silakan. Saya kalau nggak ada saya tanya. Romo. Silakan Pak Rektor, Pak Didi. Romo, saya boleh tanya Romo ya? Ya. Romo begini, para Madinah itu ya adalah perwujudan dari pemikiran sublimasi dari ikhtiar dari Profesor Nurholis Majid ya. Dan tadi Saudara Subhi sudah menjelaskan ya kata hikmah. Kata hikmah itu ada di dalam logo para Madinah ya, kitab dan hikmah ya. Dan dengan begitu bagus Saudara Subhi itu menyampaikan bahwa Pancasila itu hikmah, dan kalau hikmah itu Qurani, Islami ya. Sehingga keindonesiaan dan keislaman, agama dan Pancasila tidak bertentangan ya. Nah, sekarang Romo, kan kita supaya tidak ada pengulangan terhadap bentuk-bentuk negara. Negara kan biasanya kalau dia memukul orang, meneguhkan kekuasaan atau menyingkirkan orang yang dianggap mengancam, maka dia menggunakan ideologi itu. Dan sekarang Pancasila dipakai
sehingga memberikan pembenaran. Nah, pertanyaan saya Romo ya, supaya tidak terulang lagi. Kan Orde Baru kan masih baru ini. Kan baru kelihatan kemarin tahun 98 ya, masih baru, masih belum lama, tetapi kegundahan Romo kan kelihatan di tulisan-tulisan itu, termasuk saya juga. Sehingga karena sekarang heboh dengan macam-macam sosial media, coba lihat risetnya Dr. Ika itu kan interaksinya Pancasila itu 2,5 juta. Nah, supaya tidak terulang, Romo kira-kira saya tujukan kepada pemerintah ini. Kalau civil society itu gampang, Romo ya. Civil society itu relatif gampang ya nggak. Kalau ada radikalisme itu kan paling networknya itu 20 orang, 30 orang disikat. Tapi kalau negara, dia mempunyai polisi ratusan ribu, punya pegawai, punya hakim. Itu kekuatannya bisa berat ya. Nah, ini untuk negara supaya dia tidak melakukan pengulangan, melakukan pembenaran dengan Pancasila itu. Seperti apa kira-kira saran kita, Romo ya? Termasuk saran para Marina. Terima kasih. Silakan, Ya Romo. ini suara saya kedengaran? Kedengaran, Romo. Dengan Oke. bagus. Silakan. Ya. Saya kira ini memang suatu pertanyaan yang sangat masuk akal, yang sebelum saya masuk juga berkaitan dengan tadi dikatakan Mas Tupi, bahwa bagi kebanyakan Muslim Indonesia, Pancasila tidak jadi masalah. Ya, bagi saya itu sangat menarik. Hanya 4% katanya bermasalah. Juga jadi negara, untuk ke pertanyaan Pak Didik, jangan selalu mengatasnamakan Pancasila. Yang kita harapkan dari negara kita, bahwa negara kita adalah negara hukum misalnya. Di dalam negara hukum itu, di dalam undang-undang dasar kita, hak asasi manusia juga dirumuskan bagus. Hasil reformasi. Jadi tidak usah selalu mengatasnamakan Pancasila, tapi suatu negara yang beradab. Itu yang dituntut oleh Pancasila. Jadi Pancasila sebetulnya mau mengatakan bahwa di dalam Indonesia kita mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang dimiliki semua, yang diyakini semua juga berdasarkan keyakinan agama mereka. Dan karena itu kita bisa bersama-sama membangun suatu bangsa yang adil dan maju. Nah, di situ kalau Pancasila dipakai untuk membenarkan hal-hal yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan Pancasila. Kalau misalnya memukul orang yang dianggap, atau organisasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, ya kita pakai cara hukum, tidak perlu mengatakan itu karena anti Pancasila, itu anti negara karena melanggar hukum atau sebagainya. Jadi saya berpendapat Pancasila itu penting sebagai dasar yang sudah kita andaikan, tetapi kalau terus-menerus dipakai untuk pembenaran kesewenangan atau tindakan yang dirasakan sewenang, yang kurang diberi dasar oleh negara yang begitu berkuasa, menguasai media, lalu malah mengancam Pancasila. Saya tidak tahu apa ini yang dimaksud. Ya, baik Romo. Ya. Demikian Pak Didi jawaban dari Romo. Silakan mungkin yang lain. Kita masih ada waktu 30 menit sebetulnya ya. Ini kebanyakan adik-adik mahasiswa sepertinya di sini Pak Subhi, Bu Ika ya. Silakan. Biasanya mahasiswa ini kritis apa yang menjadi unek-unek kalau melihat hal-hal yang kurang sesuai dengan idealisme di masyarakat, pasti mereka terusik nuraninya. Tapi sepertinya ini ya. Silakan teman-teman mahasiswa. Izin bertanya Bapak dan Ibu. Silakan. Dari mana? Tolong disebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Kevin dari mahasiswa komunikasi ekstensi dari D3 ke S1. Para Madinah?
para Banina. Oh iya, silakan Mas Kevin. Sebetulnya menanya terkait Pancasila, Pak. Ya. Kan kita mempunyai sila 1 sampai 5, Pak. Untuk saat ini, apakah 1 sampai 5 ini negara kita ini itu masih berguna, Pak? Nah, menurut saya banyak dari pemerintah yang tidak mengimplementasikan sila-sila tersebut, Pak. Gitu loh. Ya mungkin kalau sila pertama kita semua diyakini kita punya Tuhan gitu, Pak. Tapi untuk sila 2, 3, 4, 5-nya kayak tidak sesuai, Pak, gitu. Banyak orang berkata Soekarno pun aja yang membuat Pancasila, salah satu perancangannya dia tidak bisa mengimplementasikan Pancasila tersebut, Pak. Itu sih kurang lebihnya, saya bertanya seperti itu aja. Nah, jadi yang terpotret oleh Mas Muhammad Kevin Ghaffar ini adalah nilai-nilai yang ada di sila ke-2 dan ke-5 itu menurut beliau belum secara optimal itu dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Mungkin iya, Pak. Nggak hanya pemerintah saja sih, Pak. Baik tidak pemerintah ya. Nggak hanya pemerintah, masyarakat pun juga sama gitu, Pak. Kayak baiknya orang dewasa kita anak remaja gitu sih. Jadi kayak kurangnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasilanya sih, Pak. Gitu sih, Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Subhi atau Bu Ika atau Romo nanti ingin menambahkan, silakan. Baik, saya akan coba menanggapi ya, Mas Said. Tentang implementasi ya. Jadi memang problem besar Pancasila itu sebenarnya adalah diimplementasi sebenarnya. Kalau soal menghafal, kita hafal semua dari SD. Kalau soal bahkan kalau di era Orde Baru itu ada butir-butir Pancasila ya, itu suruh ngapal gitu. Tapi kan masuk problemnya adalah wujud nyata dalam kehidupan kesehariannya gitu ya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegaranya kan itu ya, bukan soal kognitifnya. Jadi masalah Pancasila ini memang bukan masalah kognitif kok gitu ya. Apalagi masalah identitas, bukan gitu. Apakah Anda Pancasilais atau bukan? Bukan itu. Tapi apakah dalam keseharian, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Pancasila itu betul-betul hadir, mewujud. Dalam apa? Dalam praktek ya. Dalam praktek, bukan dalam teori, bukan dalam klaim-klaim. Nah ini kan masalahnya adalah klaim-klaim nih. Kalau kita merujuk ke Mbak Ika tadi ya, ini kan klaim-klaim gitu ya. Ada kelompok ini mengklaim diri sebagai Pancasilais, yang sana juga mengatakan juga seolah-olah Pancasilais, yang ini menuduh di sana tidak Pancasilais, anti Pancasila dan seterusnya. Itu yang buat ribut ya, yang membuat ribut ruang publik kita gitu ya. Dan kadang kadang-kadang muak juga ya, Mbak Ika ya, kalau melihat perdebatan yang seperti itu. Jadi muter-muter seperti itu. Seraya kemudian melupakan. Nah ini, seraya melupakan dan kadang mengabaikan untuk nyentil tuh yang punya kebijakan gitu ya. Itu yang sebenarnya harus disoroti ya. Lalu memang seperti tadi tesis saya bahwa Pancasila ini adalah hikmah ya. Karena hikmah dia kalau dalam konteks filsafat itu kan disebut dasolen ya. Jadi dia adalah nilai sesuatu yang seharusnya. Oleh karena itu Pancasila memang tidak perlu didefinisikan gitu ya. Jadi nggak perlu ada lembaga mendefinisikan ini tafsir resminya. Ini nggak perlu seperti itu. Jadi nilai moral itu ada tertanam pada setiap individu gitu ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Yang terpenting adalah moral publik sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat ya. Bukan moral individual. Kalau saya merujuk Iwan Fals itu ya, nggak usah ngomong moral lah, urusi moralmu sendiri gitu. Maksudnya moral individual. Jadi moral publik ya. Jadi bagaimana negara menggunakan kekuatan yang tadi telah disebutkan oleh Prof. Didi itu ya, punya segala hal, punya segala sumber daya itu, semuanya diarahkan untuk keadilan sosial. Nah, itu yang lebih penting. Jadi Pancasila biarlah menjadi utopia ya. Jadi kalau saya menyebutnya menjadi utopia, menjadi sesuatu yang dasolen, menjadi sesuatu yang seharusnya, sehingga dia selalu ada dalam tegangan. Jadi Pancasila itu selalu ada dalam tegangan dasolen dan dasain, antara apa yang seharusnya dan apa yang seadanya. Kenyataan itu harus kemudian dievaluasi melalui
nilai-nilai moral, nilai-nilai Pancasila itu sendiri, gitu ya. Untuk apa? Untuk perbaikan. Terutama tadi itu stressingnya adalah bagi pemangku kekuasaan yang memiliki kewenangan, ya, memiliki sumber daya, bahkan senjata ya diberikan kepada mereka, gitu ya. Bukan untuk kemudian woro-woro bikin ribut di ruang publik, gitu. Nah ini kan selama ini kan repotnya di situ ya. Repotnya begitu, ketika ada sebagian kelompok masyarakat civil society melakukan kritik begitu ya, terkait misalnya kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian juga terkait dengan gerakan anti korupsi dan seterusnya, lalu kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengaku lebih Pancasilais yang mengatakan itu semua mengganggu gitu ya, mengganggu kebijakan negara. Nah ini saya pikir perlu kejernihan ya untuk melihat hal tersebut sehingga Pancasila memang harus ditempatkan kembali pada posisinya yang adiluhung itu ya, adiluhung tidak menjadi alat. Nah ini yang selama ini kan menjadi alat ya, menjadi alat. Jadi Pancasila itu dipolitisasi. Ini kan sudah sejarahnya sejak awal ya, Pancasila sejak awal memang menjadi alat kemerdekaan, penyatuan untuk mempersatukan. Kalau bahasanya Cak Nur itu menjadi kalimatun sawa, menjadi titik temu dari keragaman, dari multidimensinya masyarakat Indonesia. Itu menjadi kalimatun sawa, menjadi titik temu. Tetapi kemudian setelah itu dalam prakteknya ya kita harus akui atau tidak ya dia menjadi alat begitu ya. Ada politisasi Pancasila gitu ya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru dan juga Orde Reformasi saya pikir gitu ya. Dengan tingkat derajat ininya masing-masing ya, derajat politisasinya yang berbeda-beda begitu ya. Nah, ini yang sering menjadi problem bagi kita sehingga kemudian PR besar bangsa ini kemudian terabaikan. Seperti tadi itu, hak-hak umat beragama, berkeyakinan ya. Jadi kelompok-kelompok seperti kelompok minoritas seperti Ahmadiyah itu kan dikoyo-koyo dan dibiarkan. Hukum seperti tadi dikatakan oleh Magis yang seharusnya di situ hadir ini kok tumpul begitu ya. Bahkan si korban itu menjadi tersangka dan negara seolah tidak berdaya. Jadi karena ngurusi terlalu riuhnya itu ya, menciptakan opini, hal-hal yang seharusnya itu menjadi kewenangan negara kemudian itu terabaikan dan bahkan kemudian dilupakan. Yang saya sering ketemu dengan aktivis yang jadi korban 98 itu ya, itu kan tiap Kamis itu berdiri di depan istana untuk apa? Untuk menyelesaikan tuh kasus 98. Tapi ya lagi-lagi ya, seiring pergantian kekuasaan ya didengarkan saja begitu ya. Belum ada tindak yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan kasus tersebut ya. Lalu kemudian juga oligarki politik ya. Jadi itu juga itu PR kita ya, PR kita yang sebenarnya itu kalau ada political will dari pemerintah gitu ya, dari lembaga yang memiliki kewenangan itu sebenarnya bisa ya. Tapi problemnya di situ ya. Problemnya di situ. Jadi lagi-lagi yang ingin saya tekankan memang Pancasila seharusnya memang ditempatkan dalam konteks ketegangan tadi ya. Ketegangan antara das sollen dan das rein. Apa yang seharusnya dengan yang seadanya itu ya. Sehingga kemudian Pancasila itu fungsional secara substansial, bukan secara politik. Oke, itu saja Mas Said. Baik, makasih Pak Zulkifli. Mbak Ika mau menambahkan? Nah ini sudah. Barangkali mungkin Romo dulu aja Mas. Oh Romo, ya. Romo ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Iya, saya kedengaran lagi tadi sebentar mati tempat saya. Oke, suara saya kedengaran. Oke Romo, bisa, bagus. Ya, saya juga mau mengatakan kita harus melihat juga perspektif. Pancasila itu apakah tuntutan penguasa terhadap rakyat, terhadap masyarakat,
atau tuntutan masyarakat, rakyat terhadap penguasa. Jadi sebetulnya kita, masyarakat, civil society, berhak menagih Pancasila terutama dari pemerintah. Karena pemerintah itu penguasa yang luar biasa. Jadi Pancasila itu bukan pertama-tama suatu tuntutan terhadap masyarakat pada umumnya. Masyarakat tentu saja tidak boleh melakukan kekerasan, harus membawa diri secara beradab, jangan melanggar toleransi dan sebagainya. Tetapi masyarakat itu, kalau masyarakat paling-paling negara menagih jangan ada ideologi dalam masyarakat yang melawan Pancasila. Oke saja. Tapi yang harus melakukan Pancasila adalah negara. Pancasila adalah etika politik, etika perpolitikan Indonesia. Dan ya misalnya contohnya Pak Subi tadi mengenai toleransi, saya juga punya masalah yang sama. Masalahnya masih ada kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, Syiah, kelompok-kelompok lain juga yang oleh negara tidak dilindungi. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita di dalam pembukaan saja negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang ada. Jadi itu yang kita tuntut dari Pancasila. Jadi Pancasila itu justru berhak kita ini masyarakat, kita pakai untuk mengkritik, menagih, menuntut sesuatu dari negara. Tentu itu mengandaikan bahwa negara tidak menolak kritik. Jadi Pancasila juga mengimplikasikan kebebasan menyatakan pendapat. Yang jelas juga ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi jangan itu dibatasi, jangan dikira negara bisa memakai Pancasila untuk memaksakan macam-macam hal pada masyarakat. Ada satu segi yang bagi saya rasa juga sangat penting, di mana kita semua dan juga negara kita masih kurang. Tadi Pak Subi juga sudah menyebutkannya, adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya orang, masyarakat, komunitas, mereka akan membawa diri secara Pancasilais apabila mereka merasakan diperlakukan dengan adil. Yang membuat orang menjadi radikal, ekstrem, populisme, itu kalau merasa lama-lama tidak diperhatikan, diperlakukan tidak adil. Kalau hanya yang sudah kaya bisa menjadi lebih kaya, yang 50% masyarakat tak maju-maju dan bahkan masih sulit sekali hidup, itulah ancaman. Jadi saya mau mengatakan Pancasila itu justru tuntutan dan takian kita masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Kita tanya yang kalian perbuat, keputusan yang kalian ambil itu sesuai atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo, sangat menggugah sekali. Dan mungkin jika ada teman-teman media massa yang ada di sini, saya lihatnya ada Mas Pril ya. Mas Pril, kalau bisa bikin tulisan Mas tentang apa yang disampaikan oleh Romo tadi, sehingga penguasanya mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita, terutama Romo sebagai guru kita semuanya. Mbak Ika ingin menambahkan? Kalau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang bisa saya sampaikan. Barangkali sedikit aja, Ya, Mas. silakan Mbak Ika.
Kalau saya sebenarnya di awal tadi saya sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat percakapan di Facebook dan Instagram memang ini akhirnya terjebak pada either selebrasi atau sebenarnya monolog gitu ya. Nah, selebrasi ini kalau saya lihat memang salah satu konsekuensi juga misalnya dari platform media sosial gitu ya. Tapi penting menurut saya kemarin kita misalnya sudah ada campaign kayak bagaimana membumikan Pancasila gitu ya. Tapi kalau saya lihat penting juga bagaimana mengkontekstualisasikan gitu ya itu ke dalam strategi-strategi komunikasi pemerintah ke publik gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mulai mengajak publik yang ada di media sosial juga karena government kita ini sangat sangat jago lah gitu ya untuk di media sosial. Jadi mungkin bisa dimulai dengan mencontohkan nggak sekedar selebrasi aja, jadi dapat juga konteksnya gitu ya untuk campaign. Yang kedua terkait dengan monolog itu tadi, sebenarnya ini udah gampang sekali untuk melihat bagaimana opini publik atau paling tidak suara-suara di media sosial gitu. Jadi ketika itu sudah didapat gitu ya, jangan sampai di counter dengan strategi-strategi yang menurut saya tidak empatik gitu, karena akhirnya akan berbalik sendiri gitu. Jadi bagaimanapun kalau kita mau membuka dialog gitu ya, kalau di komunikasi kalau kita mau membuka dialog itu kan berarti kita mau memahami perspektif lawan bicara kita dulu gitu. Jadi ini ketika sudah ada perspektif, apalagi misalnya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya yang isu Israel Palestina gitu, menurut saya konyol sekali kalau di counter dengan isu khilafah gitu ya. Jadi isu Israel dan Palestina ini kan isu global, bukan lagi masalah isu khilafah gitu ya. Jadi jangan sampai di counternya dengan hal-hal yang menurut saya malah membuat orang jadi tidak empati terhadap strategi pemerintah gitu. Ya. Itu aja barangkali dari saya. Ya, betul Mbak Bu Ika. Baik, menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Ahmad Jabarudin ya, dari Prodi Psikologi Paramadina. Saya bacakan ya Pak Sufi, Bu Ika dan juga Romo, izin ya. Saya ingin bertanya, sebelumnya kita dihibohkan dengan pertanyaan kepada anggota KPK yang salah satu isinya adalah para anggota tersebut diberi sebuah pertanyaan tentang pertanyaan untuk memilih Pancasila atau Al-Quran. Yang mana menurut saya ini tingkatan, derajat, dan substansinya berbeda dan mungkin menimbulkan berbagai masalah. Dan jika pertanyaan tersebut tetap diajukan, apakah kita tetap disuruh memilih salah satunya? Terima kasih. Nah, coba mohon tanggapan ini, Pak Subhi atau Bu Ika atau Romo dulu mungkin? Mungkin saya lebih dulu. Oh ya, silakan Romo. Mengapa? Karena persis itu yang saya kritik di dalam tulisan saya di Kompas. Dan di lain tempat. Pancasila jangan dilawankan dengan agama. Saya ini orang Katolik. Saya tidak dengan alasan apapun akan bisa dibikin melepaskan kekatolikannya. Syukur Pancasila tidak menuntut itu. Tetapi misalnya kalau saya disuruh bertanya, pilih ajaran gereja Katolik atau pilih Pancasila, itu pertanyaan apa? Tentu saya tidak bisa memilih sebuah ideologi yang dibikin manusia, tidak apa-apa. Jadi pertanyaan seperti itu menggerogoti kesetiaan pada Pancasila karena memberi kesan bahwa harus memilih antara Pancasila dan agama. Jadi yang membuat pertanyaan ini sendiri tidak Pancasilais dan tidak mengerti. Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu harus dipakai untuk memeriksa mereka yang menyusunnya dan memakai pertanyaan seperti itu untuk menilai
kesejatian, kebangsaan, dan kemanusiaan seseorang adalah tanda yang sudah miring, tidak betul. Saya bayangkan seorang Muslim tentu saja dia berpegang pada yang menjadi wahyu Tuhan. Baginya wahyu Tuhan itu adalah Al-Quran, tetapi dia berpancasila karena justru sebagai orang Islam yang berpegang pada Al-Quran, dia melihat Pancasila sangat bagus. Itulah. Jadi pertanyaan seperti itu diajukan menurut saya berbahaya dan sebetulnya perlu diselidiki dari mental apa. Saya kira itu mental yang sudah tidak Pancasilais. Pancasila tidak dibikin untuk bersaing dengan agama sama sekali. Jadi jangan bertanya bodoh-bodoh seperti itu. Setuju Romo. Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Pak Subhi mungkin atau Bu Ika? Silakan. Pendek-pendek aja Pak Subhi, silakan. Ya itu persis ya Romo ya. Itu pertanyaan yang kalau bagi saya lucu ya. Jadi lucu tapi kalau disodorkan itu seolah-olah serius ya. Jadi gimana ya? Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya nggak muncul ya, nggak muncul apa namanya dalam berbagai event-event publik lah begitu ya, seperti TWK misalnya kemarin itu tes apa namanya wawasan kebangsaan. Ya perlulah muncul yang seperti itu ya, karena pertanyaannya ini persis seperti Romo tadi katakan, pertanyaannya itu sendiri perlu dipertanyakan gitu kan. Karena tidak apple to apple secara logika gitu ya, menyandingkan antara sesuatu yang dianggap sakral itu kan agama dengan sesuatu yang dianggap profan gitu ya, disandingkan. Jadi pertanyaannya itu sendiri tidak absah ya. Jadi kita perlu pertanyakan kecerdasan dari orang yang membuat ya, pertanyaan itu sendiri. Jadi sederhananya seperti itu. Tetapi memang ini menarik juga ya. Pertanyaan itu persis juga digunakan oleh kelompok-kelompok radikal juga gitu ya untuk indoktrinasi. Jadi di satu sisi itu juga persis digunakan oleh apa yang merasa lebih Pancasilais, apa namanya institusi begitu ya, dengan yang ini juga yang apa namanya yang kelompok yang keagamaan yang mencoba untuk mengindoktrinasi, meradikalisasi paham keagamaan. Anda mau pilih apa, Pancasila atau Quran gitu ya? Kalau Pancasila maka kafir, sama gitu ya. Jadi polisi dua-duanya dilakukan gitu ya. Nah ini yang terpenting mungkin ya masyarakat kita perlu cerdas dan saya pikir kita perlu juga mengkritik ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kemudian muncul dalam event-event publik gitu ya. Terima kasih itu Mas Said. Oke, thank you. Bu Ika ada sedikit yang mau tambahkan? Mungkin saya sedikit aja karena sebenarnya ini bukan kapasitas saya ya kalau soal itu. Itu adalah isu terbesar sebenarnya yang berasal dari kelompok non pemerintah kalau kita lihat terkait dengan Pancasila gitu ya. Jadi kalau memang tadi Pak Subi sudah bilang, Romo juga sudah bilang gitu ya bahwa harus dibuktikan gitu ya bahwa negara ini fair, harusnya isu-isu seperti itu yang menjadi concern terbesar yang harusnya dijawab gitu ya. Jadi sayang banget bukan dijawab atau dibuktikan, tapi malah di counter dengan isu-isu yang menurut saya kontraproduktif. Itu aja barangkali kalau dari saya. Baik, Bu Ika. Saya izin satu pertanyaan ya, sebelum kita akhiri ya, Pak Subhi ya. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, dari Mas Ibnu ini ya, dari Fakultas Agama, mengapa di Indonesia orang yang tidak beragama atau tidak percaya akan Tuhan selalu mendapat diskriminasi dan pelecehan? Dan apakah mereka harus dituntut mempercayai 6 agama yang telah disahkan di Pancasila? Mungkin ada yang berpandangan, Pak Subhi atau dari Romo mungkin ingin memberikan tanggapan? Terserah. Ya, Mas Pak Subhi mungkin? Ya, ini memang problem ya. Ini problem yang juga
selalu menjadi bahan diskusi ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kalau kita merujuk ke Pancasila, istilah yang digunakan adalah ketuhanan ya, bukan Tuhan ya. Jadi sebenarnya lebih abstrak dibandingkan dengan konsep Tuhan mungkin ya. Kalau kita sebut Tuhan, selalu yang akan muncul adalah Tuhan personal begitu ya. Tuhan sebagai satu pribadi begitu ya, seperti dalam Abrahamic religion begitu. Tetapi kemudian yang menarik dalam sila pertama itu yang digunakan adalah ketuhanan. Ketuhanan itu ya bisa rasa ketuhanan sebenarnya ya, rasa ketuhanan. Lalu kemudian juga dalam dalam UUD 45 itu juga ada jaminan ya, jaminan bahwa masyarakat itu memiliki kebebasan untuk memiliki kepercayaan gitu ya, memiliki keyakinan gitu ya. Sehingga sesungguhnya kalau kemudian kalau kemudian itu diturunkan menjadi satu model hukum positif, seharusnya ya tidak sampai pada pendefinisian ya, pendefinisian bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan atau keyakinan itu hanya pada pada 6 agama formal itu saja begitu ya. Karena di Indonesia ini kan cukup beragam ya, banyak agama-agama lokal sebenarnya. Di Banten sendiri ada suku Baduy itu ada itu. Sunda Wiwitan begitu ya, di berbagai daerah dan seterusnya gitu ya. Jadi memang harus ada semacam tafsir ulang ya, tafsir ulang, terutama pencantuman kolom agama dalam KTP ya. Itu perlu diskusi mungkin lebih jauh ya. Sejauh mana itu kolom itu begitu penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia begitu ya. Dan kementerian juga ada Kementerian Agama ya, dan itu juga perlu juga membuat mungkin ya semacam turunan-turunan yang pada ujungnya itu tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, apalagi persekusi atau kemudian tindakan-tindakan teror dan seterusnya terhadap masyarakat ya, terhadap hak-hak masyarakat untuk berkepercayaan dan berketuhanan gitu. Saya itu saja, Mas Said. Baik. Ya, Romo silakan. Ya, saya kira ini memang suatu pertanyaan yang tidak 100% bisa dijelaskan, tetapi saya sependapat dengan Pak Subi. Saya sendiri mengikuti pandangan Buya Syafiq Ma'arif yang mengatakan keyakinan pribadi seseorang itu tidak sama sekali diatur oleh Pancasila. Jadi kalau orang memang tidak bisa percaya pada Tuhan atau ketuhanan, dia juga tidak melanggar apa-apa. Saya merumuskannya begini. Implikasi sila pertama Pancasila adalah bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Religius dalam arti bahwa Indonesia menganggap keagamaan, religiositas sebagai suatu nilai positif yang didukung, yang dipertahankan. Jelas di dalam Pancasila tidak ada 6 agama yang diakui. Segenap keagamaan, seperti dikatakan Pak Subi, ketuhanan itu justru memungkinkan berbagai faham ketuhanan ditampung, bukan hanya faham ketuhanan tertentu seperti misalnya agama-agama Abraham. Jadi Indonesia itu karena karena negara religius tidak akan mengizinkan
suatu gerakan atau suatu propaganda keras untuk ateisme. Itulah sebabnya saya juga berpendapat bahwa pelarangan Marxisme-Leninisme dalam TAP MPR 1966 nomor 25 bisa dibenarkan. Marxisme-Leninisme secara resmi memuat ateisme itu bukan suatu ideologi yang boleh disebarkan, akan tetapi yang diimani atau tidak diimani secara pribadi bukan urusan negara sama sekali. Jadi hak asasi manusia maupun hak warga negara Indonesia sama sekali tidak tergantung apa dia secara pribadi percaya atau tidak. Karena itu saya berpendapat orang yang secara pribadi tidak percaya pada Tuhan tetap bisa menjadi menteri, tidak bisa dibenarkan melakukan suatu kebijakan kementerian yang ateistis. Jadi itu harus dibedakan. Dan kita di dalam Undang-Undang Dasar kan justru melihat kemungkinan bahwa Presiden tidak melakukan sumpah, tetapi hanya janji tanpa menyebut agama. Jadi itu membuktikan bahwa secara pribadi kebebasan dihormati, dan jelas sekali kalau orang memang tidak bisa percaya dan tidak bisa dipaksa untuk percaya, itu tidak mungkin, orang tidak bisa dipaksa untuk itu. Jadi sekali lagi saya berpendapat sebagai negara Indonesia mendukung keagamaan dan religiositas dan tidak memberi ruang kepada ideologi-ideologi ateistis, tetapi individu Indonesia itu berhak mengikuti apa yang diyakini dan juga apa yang tidak diyakininya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir 1,5 jam ya. Tadi mendengarkan paparan dari para narasumber dan juga kita berdiskusi yang cukup hangat ya. Nah, saya kira sekarang tiba waktunya untuk masing-masing pembicara untuk menyampaikan closing statement ya. Saya mulai dari Mas Subhi mungkin, setelah itu dilanjut ke Bu Ika, dan yang terakhir kita mohon nanti kepada Romo. Silakan Mas Subhi. 3 menit ya closing statement. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Said. Jadi terkait dengan relasi agama dan Pancasila, yang pertama dalam konteks masyarakat Muslim, berislam, berpancasila itu merupakan satu tarikan nafas. Oleh karena itu, yang dibutuhkan hanya perlu konsistensi saja, ya, dan tidak memperlakukan Pancasila sebagai alat pukul ya, terutama itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Pancasila sebagai hikmah kebangsaan, dia merupakan tuntutan moral ya, terutama bagi pemangku kekuasaan, pemerintah, agar cita-cita kebangsaan kita, cita-cita kemerdekaan kita bisa terwujud, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin itu ya, Mas. Terima kasih Pak Subhi. Bu Ika, 3 menit. Kalau saya barangkali singkat aja gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mulai, ini karena saya orang komunikasi ya, jadi mari kita sama-sama mulai memikirkan cara-cara yang lebih kreatif begitu ya kalau menurut saya, untuk mengampanyekan atau barangkali mengkontekstualisasikan Pancasila ini gitu. Jadi jangan sampai kita udah caranya kurang kreatif, ternyata juga ignoran terhadap opini-opini yang lain gitu. Barangkali itu saja dari saya, Mas Syahid. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Yang terakhir, izin Romo silakan untuk memberikan closing statement. Saya mau mengatakan 2 hal. Pertama, kita boleh mensyukuri Pancasila
Karena Pancasila justru memungkinkan kita untuk menjadi orang Indonesia 100% dan tetap 100% mengikuti keyakinan agama kita, dan karena itu kita bisa hidup bersama dalam damai. Yang kedua, mari kita tuntut Pancasila, etika perpolitikan Indonesia justru dari penguasa kita, dari negara kita, dari pemerintah kita. Jadi Pancasila itu kita tagih dari mereka. Mungkin yang ketiga, jangan lupa hanya kalau kita mewujudkan keadilan Pancasila akan aman di negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara ya, Romo Frans, Magni Suseno. Pak Didi mungkin ingin menambahkan? Cukup. Oh, cukup, oke, baik. Terima kasih kepada Romo Frans ya, kemudian Pak Subhi dan Bu Ika sebagai narasumber dari diskusi kita pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak. Saya mencatat sampai dengan mau berakhirnya diskusi ini masih ada 112 peserta, dan tadi juga saya mendapat kabar dari Pak Suhi bahwa link ini juga ada di platform Google Meet ya. Tadi sudah ada 97, jadi saya merasa sangat senang sekali, appreciate dengan diskusi Pancasila ini karena banyak mendapatkan respon. Ada juga teman-teman media yang ada di sini, mudah-mudahan nanti bisa membuat sedikit banyak tulisan terkait dengan diskusi kita siang hari ini. Dan saya ingin pesan kepada teman-teman panitia, kalau bisa rekaman ini bisa di-save dan nanti bisa kita share bersama-sama ke rekan-rekan media lewat rilis sehingga nanti ini bisa menjadi viral ya. Biasanya anak muda bilang begitu di media. Saya kira itu, terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai berjumpa lagi dalam seri diskusi Indonesia Kita yang akan datang. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Romo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Romo. Ya, Terima kasih. Ya, Baik. Terima kasih semua, Pak Subi. Ya. Oke. Terima kasih ya. Pak Subi, Mbak Ika, makasih ya. Ya, sama-sama, Prof.